Assalamualaikum semuanya, kembali lagi dengan saya Zahra Nadifa Agesti. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi hubungan sosial industri karyawan PT Untung Bersama Sejahtera atau yang lebih dikenal sebagai UBS. PT Untung Bersama Sejahtera atau yang lebih dikenal sebagai UBS Gold merupakan sebuah industri yang bergerak dalam bidang perhiasan emas yang telah berdiri sejak tahun 1981 di kota Surabaya. Tepatnya berada di Jalan Kenjeran nomor 395 sampai 399, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya. Di mana pada awalnya UBS ini hanya merupakan suatu perusahaan home industri kecil yang produksinya masih menggunakan teknik tradisional, lalu berubah pada tahun 1985 menjadi CV Untung, yang dimulai dari bidang pengecoran perhiasan tradisional. Perkembangan pesat yang cukup signifikan terus meningkat pada tahun 1991 sehingga membawanya berubah menjadi PT Untung Bersama Sejahtera dan hingga saat ini menjadi pelopor emas terbaik dan model terbaru yang ada di Indonesia. Dalam masa perkembangannya, PT UBS selalu melakukan perkembangan inovasi dalam desain perhiasannya, teknologi yang digunakan, dan dalam memanajemen aktivitas pasarnya terus berkembang mengikuti alur perkembangan pasar. Jenis usaha yang dilakukan oleh PT UBS adalah menjalankan suatu industri perhiasan emas dengan memproduksi banyak macam perhiasan, di antaranya seperti cincin, kalung, anting, dan holo, di mana di dalamnya dilakukan proses menyuplai bahan, mendesain, dan membuat perhiasan emas. Di dalamnya juga terdapat banyak divisi yang ada sesuai dengan macam perhiasan yang diproduksi oleh PT UBS. Proses pekerjaan yang terjadi dalam industri ini adalah menyiapkan pasokan emas agar dapat diproses menjadi suatu produk seperti emas dan perak. Setelah itu, produk yang ada akan didesain sesuai dengan desain yang sudah ditentukan oleh perusahaan dan desain tersebut dapat berubah mengikuti alur dari pasar. Lalu, dilakukan pencetakan perhiasan yang harus sudah disesuaikan dengan contoh desain yang diberikan. Kemudian, hal terakhir adalah produk perhiasan harus diwarnai untuk dapat menambah aksen indah agar dapat menarik minat konsumen pasar. Selanjutnya, terdapat social mapping dari pola interaksi atau relasi dari karyawan PT UBS di dalam masyarakat dan juga di dalam lingkup lingkungan kerja. Pada metode ini yang akan dibahas adalah rutinitas setiap hari dari informan yang telah saya wawancara, yaitu Bapak Andik, sebagai seorang karyawan PT UBS. Dari hasil wawancara yang telah saya lakukan, diketahui pola interaksi yang dilakukan oleh Bapak Andik yang pertama adalah berangkat dari rumah terlebih dahulu, lalu menuju ke perusahaan dengan sepeda motor. Bertemu dengan satpam di parkiran, lalu berjalan mulai dari parkiran masuk ke dalam pabrik sekitar 500 meter. Setelah itu, bertemu dengan satpam lagi di pintu gerbang, dan memasuki ruang stil, serta menuju ke loker untuk mengganti atribut seragam. Setelah itu, lalu absen kehadiran dan menuju ruang produksi, bertemu dengan kabak dan karyawan yang lain, lalu mengganti seragam dengan seragam khusus dan menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan untuk memproduksi emas, yaitu berupa tang, amplas, dan disesuaikan dengan bagian masing-masing. Setelah itu, terdapat waktu istirahat pada jam 11 siang di kantin, lalu setelah itu melanjutkan kerja hingga waktu pulang. Rute Bapak Andik adalah pulang ke rumah atau mampir pada warung kopi. Selanjutnya adalah diagram Venn. Diagram Venn merupakan metode yang menggambarkan masalah krusial yang dihadapi oleh karyawan saat bekerja di dalam industri, baik dari segi produksi maupun krusial dalam diri individu, dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang karyawan serta kabak PT UBS. Dari masalah yang dialami oleh kedua informan, yaitu Bapak Andik sebagai karyawan bagian cor dan Bapak Edi sebagai kabak, disimpulkan bahwa terdapat 4 masalah krusial yang mereka alami. Yang pertama yaitu pengembalian SP. Informan saya mengatakan jika hal yang paling sulit ketika mereka bekerja adalah mencari susutan atau pengembalian SP. Emas ketika dikerjakan atau diukir mengikuti desain, maka beratnya akan berkurang, di mana hal tersebut karyawan harus mencari gantinya atau mengembalikan SP-nya bagaimanapun caranya ke dalam bentuk emas kembali. Kedua,
jika terdapat desain baru yang diberikan oleh perusahaan. Dalam industri perusahaan pasti akan terus berkembang mengikuti permintaan pasar. Karena hal tersebut, karyawan mau tidak mau harus mendapatkan tuntutan untuk membuat model baru dari produksi perhiasan. Dan harus sanggup untuk melakukannya. Masalah ketiga adalah terjadinya kehilangan barang produksi atau emas. PT UBS sendiri merupakan salah satu perusahaan yang mengedepankan keamanan dan juga kebaikan bagi seluruh karyawannya. Jika terjadi masalah kehilangan emas yang seharusnya tidak terjadi, maka perusahaan dapat menyebut hal tersebut sebagai sebuah kasus kriminal. Masalah yang keempat adalah ketika seharusnya karyawan lembur tetapi pada saat itu belum ada barang produksi yang harus dikerjakan, sehingga mereka beranggapan bahwa kerja lembur itu tidak diperlukan dan memilih untuk pulang saja. Di mana hal tersebut merupakan hal yang terkadang dipandang biasa saja oleh para pekerja karena anggapan mereka bahwa barang produksi belum disuplai, sedangkan hal tersebut merupakan salah satu masalah yang harus ditanggung oleh kabak. Metode selanjutnya merupakan metode food basket. Di mana metode ini, hal yang akan dianalisis adalah kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam hidup. Dari sesi wawancara yang telah saya lakukan, saya mendapatkan hasil bahwa kebutuhan yang ada pada food basket ini dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan saat kerja, serta kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari atau domestik. Pola konsumsi dari kebutuhan kerja Unferman yang pertama adalah pengeluaran untuk bahan bakar atau BBM yang dibutuhkan saat bekerja, di mana dalam 1 minggu yang dikeluarkan sebesar 40.000. Selain itu juga makan siang setiap hari. Namun PT UBS sendiri telah memberikan tunjangan makan siang secara gratis yang diberikan sukarela oleh perusahaan untuk para karyawannya. Makanan siang tersebut berupa makanan yang dibagikan pada saat istirahat makan siang dan tidak termasuk dalam potongan gaji dari karyawan. Diberikannya makanan ini adalah 1 kali dalam sehari atau dalam 1 kali dalam jam kerja, yaitu 8 jam. Namun tergantung dalam jam kerja, jika terdapat lembur maka akan diberikan 2 kali dalam sehari. Pola konsumsi rumah tangga dari informan saya adalah dalam sehari membeli beras, membeli popok bayi, susu bayi, membayar tagihan PLN, PDAM, biaya anak untuk sekolah, kebutuhan rumah tangga, dan tunjangan uang pada orang tua. Selain itu, terdapat beberapa kebutuhan biasa yang diperlukan seperti membeli rokok dan membeli kopi untuk menambah relasi seperti hiburan bagi informan yang telah bekerja seharian. Berikut telah ditampilkan skala prioritas kebutuhan domestik tersebut. Metode selanjutnya merupakan metode matriks scoring. Metode yang digunakan untuk mengetahui skala prioritas dari permasalahan yang muncul dari informan saat sedang bekerja. Masalah yang dialami oleh informan selanjutnya dapat diurunkan dari beban yang paling besar atau masalah yang paling berat menuju masalah yang paling rendah. Selanjutnya, dalam metode ini biasanya akan menggunakan suatu simbol untuk menunjukkan prioritas permasalahan. Dalam artian ini, simbol yang biasanya digunakan adalah lingkaran atau bintang yang disusun dalam tabel permasalahan. Menurut informan saya, terjadinya kehilangan barang produksi atau emas merupakan masalah yang paling berat dengan rating tertinggi yaitu bintang 4. Kehilangan emas merupakan salah satu tindakan yang dianggap kriminal di dalam PT UBS karena hal tersebut merupakan pelanggaran keras dan bisa mendapatkan sanksi hingga dikeluarkan. PT UBS sendiri memiliki sistem yang amat ketat ketika karyawan akan memasuki ruang produksi, bahkan harus melewati beberapa pintu dan ruangan serta menggunakan baju khusus agar tidak terjadi pelanggaran, kehilangan, serta untuk tetap menjaga kualitas dari emas tersebut. Masalah yang kedua adalah mencari susutan atau pengembalian SP dengan rating 3 bintang. Emas sendiri merupakan suatu bahan yang jika dikerjakan ataupun tidak, beratnya akan selalu berkurang. Misalnya, saat dipakai atau saat tidak dipakai saja, beratnya akan berbeda dari saat pertama membeli dengan setelahnya. Solusi yang diberikan adalah dengan mencari di sekeliling sampai menemukan emas tersebut. Misalnya dengan menyapu di sekitar tempat produksi. Seperti yang telah disebutkan tadi, sistem keamanan dari PT UB sendiri sangatlah aman sehingga tidak mungkin ada emas yang keluar dari ruangan produksi karena setiap kali keluar dan masuk pasti akan diperiksa. Masalah yang ketiga adalah terdapat desain baru dari perusahaan karena tuntutan pasar dengan rating 2 bintang. Solusi yang diberikan adalah dengan mempelajari pola atau desain baru serta menerapkan anjuran yang telah diperintahkan oleh perusahaan kepada karyawan. Masalah keempat atau yang terakhir adalah memberikan perintah
dari perusahaan untuk lembur kepada karyawan burongan, namun tetap dianggap sepele oleh karyawan karena belum adanya barang produksi dengan rating 1 bintang. Solusi yang diberikan untuk mengajak bicara secara baik-baik kepada para karyawan agar mau menunggu sampai barang produksi datang serta memberikan nasihat juga. Selanjutnya, berikut adalah penjelasan mengenai analisis SWOT dari PT UBS yang terdiri dari kekuasaan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman.